Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang memahami seni dan ilmu kepemimpinan. Next. Di sini saya Muhammad Rafazaki Firdaus dengan NIM 161. Next. Oke, dengan saya Rizky Kuartardana dengan NIM 144. Karena tawar. Oke, dan saya Siti Ningapia dengan NIM 170. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan unsur kepemimpinan. Next. Nah, definisi kepemimpinan yaitu adalah sebuah konsep yang kompleks dan multidimensional yang telah menjadi subjek penelitian selama berabad-abad. Namun, belum ada satupun definisi tunggal yang diterima secara universal. Setiap ahli memberikan penekanan yang berbeda-beda, tergantung pada perspektif dan fokus penelitiannya. Secara etimologis, kata pemimpin berasal dari kata dasar pimpin, yaitu membimbing, menuntun, dan atau mengarahkan. Nah, dalam praktiknya, makna ini berkembang menjadi sebuah proses sosial yang jauh lebih kompleks. Next. Nah, menurut para ahli, yaitu yang pertama ada George R. Terry, yaitu dalam Stoner 1996, mendefinisikan bahwa kepemimpinan itu adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, definisi ini menekankan pada aspek pengaruh dan kerjasama sukarela. Nah, kata kuncinya itu adalah sukarela. Jadi ketika misal kita bersama teman-teman kita mengerjakan tugas kelompok, tapi karena takut saya dimarahi, mengerjakan tugas kelompok itu karena takut dimarahi. Nah, jadi kepemimpinan itu jadi misal anggotanya dikasih tugas, tapi sama pemimpin ini mereka jadi mau ngerjain tugas karena anggotanya itu takut diomelin sama ketuanya. Makanya itu jadi karena kerjasama itu jadi anggotanya itu jadi ingin tujuannya tercapai. Jadi apa yang diinginkan sama ketuanya tercapai. Nah, kemudian ada Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge 2018. Ia menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi sebuah kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau serangkaian tujuan. Nah, definisi ini menyoroti pentingnya visi dan tujuan sebagai arah pengaruh. Nah, Robin dan Judge itu menambahkan elemen visi atau tujuan. Jadi pemimpin tanpa visi itu seperti orang yang buta, terus menuntun orang yang buta. Jadi nggak ada arah yang jelas. Namanya pemimpin itu harus bisa ngasih arah yang jelas untuk anggota-anggotanya. Itulah yang disebut pemimpin. Oke, next. Nah, kemudian ada Gary Yukel dari 2010. Ia memberikan definisi yang lebih komprehensif, yaitu proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya, serta proses memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Definisi ini mencakup aspek kognitif, yaitu memahami, dan proses fasilitasi. Nah, yang sebenarnya ini adalah favorit saya karena dari Galuki sendiri ini yang paling lengkap. Jadi beliau itu menyebut kepemimpinan adalah proses memfasilitasi. Jadi pemimpin itu bukan bos yang cuma nunjuk-nunjuk, tapi dia tuh orang yang memudahkan jalan bagi timnya agar hambatannya itu bisa menghilang. Nah, kemudian ada Peter G. Nothorst dari 2018. Ia mendefinisikan kepemimpinan secara ringkas sebagai sebuah proses di mana seorang individu mempengaruhi sekelompok individu atau mencapai suatu tujuan bersama. Nah, definisi ini menegaskan bahwa kepemimpinan adalah sebuah proses, bukan sekadar atribut atau posisi.
Nah, menurut beliau itu menegaskan kepemimpinan adalah sebuah proses. Jadi bukan sekedar posisi, yang artinya itu meski kalian bukan ketua organisasi, saat kalian berani bersuara untuk kebaikan tim, detik itu juga kalian sedang memimpin. Jadi nggak harus ketua yang memimpin, jadi anggota pun bisa memimpin. Begitu maksud beliau. Oke, next. Nah, kemudian ada unsur penting kepemimpinan. Nah, yang pertama itu proses pengaruh atau influence. Jadi inti dari kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain tanpa paksaan. Jadi intinya itu mengubah perilaku orang lain tanpa paksaan. Jadi ini adalah seni persuasi. Jadi pemimpin itu harus bisa dan mampu untuk mengajak anggotanya, tapi tanpa paksaan. Nah, kemudian yang kedua, adanya orang lain atau followers. Jadi, kepemimpinan tidak bisa terjadi dalam ruang hampa. Ia memerlukan adanya pengikut atau anggota kelompok. Jadi, kualitas pemimpin itu seringkali cerminan dari kualitas pengikutnya. Jadi, kalau pemimpinnya jelek, otomatis anggotanya juga jelek. Anggapannya begitu. Karena pemimpin sendiri itu kan yang memimpin anggotanya. Jadi, kalau anggotanya jelek, berarti pemimpinnya juga jelek. Oke, next. Nah, kemudian yang ketiga ada tujuan bersama atau common goal. Nah, pengaruh common goal itu adalah pengaruh yang diberikan, diarahkan untuk mencapai satu atau tujuan bersama. Nah, jadi ingat ya, jadi harus ada yang namanya tujuan bersama. Jadi bukan tujuan pribadi pemimpin yang dipaksakan ke anggota. Jadi pemimpin itu harus satu visi dengan anggota-anggotanya. Nah, kemudian ada proses interaksi sosial. Jadi, kepemimpinan adalah sebuah hubungan timbal balik antara pemimpin dan pengikutnya dalam suatu konteks sosial. Nah, jadi ini adalah hubungan timbal balik. Jadi pemimpinnya itu mempengaruhi anggota dan umpan balik anggotanya juga membentuk perilaku pemimpin. Gitu. Oke, next. Nah, kemudian ada teori kepemimpinan. Next. Nah, kalau tadi kan kita udah lihat sejarahnya, sekarang ini gimana manusia memandang pemimpin dari masa ke masa. Oke, yang pertama, teori sifat. Teori sifat merupakan pendekatan paling awal dalam studi kepemimpinan yang muncul pada awal abad ke-20. Teori ini berasumsi bahwa pemimpin dilahirkan, bukan diciptakan. Nah, fokus utamanya adalah mengidentifikasi sifat-sifat bawaan yang membedakan pemimpin dari orang biasa. Beberapa sifat utama yang dianggap menentukan kepemimpinan orang lain, ya, kepemimpinan antara lain, yang pertama, kecerdasan, kemampuan berpikir, dan menalar dengan baik. Kemudian yang kedua, kepercayaan diri, keyakinan terhadap kemampuan diri. Yang ketiga, determinasi, semangat tinggi, dan inisiatif untuk mencapai tujuan. Yang keempat, integritas, kejujuran, serta konsistensi dalam tindakan. Kemudian yang kelima, sosiabilitas, kemampuan menjalin hubungan yang positif dengan orang lain. Namun, teori ini dikritik karena memiliki kelemahan, seperti tidak adanya daftar sifat yang berlaku universal, mengabaikan pengaruh situasi, serta terlalu berfokus pada pemimpin tanpa mempertimbangkan peran pengikut. Nah, jadi teori ini tuh dulu mereka tuh nyari great man. Jadi maksudnya great man itu orang yang sempurna gitu. Jadi mereka menganggap kalau pemimpin itu dilahirkan bukan diciptakan. Jadi mereka ada ciri-cirinya kayak kecerdasan. Jadi orang-orang yang bakal jadi pemimpin itu orang yang cerdas. Terus orang yang punya percaya diri, terus dan punya integritas. Tapi teori ini tuh punya kelemahan, yaitu teori ini tuh mengabaikan situasi. Kayak Hitler. Hitler itu kan percaya diri dan punya determinasi tinggi. Tapi apakah dia pemimpin yang baik? Nah, secara moral, Hitler itu bukan pemimpin yang baik. Jadi teori ini tuh nggak cukup. Oke, next. Nah, kemudian yang kedua ada teori perilaku. Nah, teori perilaku menekankan
bahwa kepemimpinan bukan bawaan lahir, tetapi dapat dipelajari melalui tindakan dan pengalaman. Fokusnya bukan pada sifat pemimpin, melainkan pada perilaku yang ditunjukkan dalam memimpin penelitian. Penelitian di Ohio State University mengidentifikasi 2 perilaku utama pemimpin, yaitu initiating structure atau penekanan pada tugas dan tujuan, dan consideration, yaitu perhatian terhadap hubungan dan kesejahteraan anggota. Jadi pemimpin yang efektif mampu menyeimbangkan keduanya. Teori ini menunjukkan bahwa siapapun bisa menjadi pemimpin melalui pembelajaran dan praktek perilaku kepemimpinan yang tepat. Nah, di teori kedua ini pendulumnya itu bergeser. Jadi ilmuwan bilang kalau jangan lihat orangnya, tapi lihat tindakannya. Nah, jadi kabar baiknya itu kepemimpinan itu bisa dipelajari. Jadi bukan kayak teori sifat yang sebelumnya itu dilahirkan bukan dibuat. Sekarang teori kepemimpinan itu bisa dipelajari. Jadi 2 perilaku yang ditemuin sama Ohio State University itu yang pertama kan ada fokus tugas itu yang initiating struktur. Jadi itu kayak fokus tugas pemimpinnya itu fokus tugas kayak deadline-nya kapan, targetnya berapa, mau kayak gimana gitu. Jadi kemudian yang kedua ada consideration, yaitu yang fokus yang perhatian terhadap hubungan dan kesejahteraan anggota. Jadi itu fokus ke orangnya. Jadi misalnya pemimpinnya itu nanyain anggotanya kayak, "Kamu tuh sakit, apakah kamu butuh bantuan? Yang ini kamu bisa ngerjain apa enggak?" Gitu, kurang lebihnya begitu. Jadi pemimpin yang hebat itu harus bisa menguasai kedua itu. Oke, next. Nah, yang ketiga yaitu teori kontingensi. Nah, teori kontingensi itu berpendapat bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif untuk semua situasi. Keberhasilan seorang pemimpin tergantung pada kesesuaian antara gaya kepemimpinannya dengan kondisi atau situasi yang dihadapi. Menurut Fiedler, efektivitas pemimpin dipengaruhi oleh hubungan dengan bawahan, struktur tugas, dan kekuasaan posisi. Sementara model Hersey dan Blanchard menekankan pentingnya menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan tingkat kesiapan dan kematangan pengikut. Dengan demikian, teori ini menekankan bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi serta kebutuhan timnya. Nah, ini adalah teori modern. Jadi intinya itu situasional. Jadi nggak ada satu gaya yang efektif untuk semua situasi. Jadi itu situasional. Jadi Fiedler, Hersey, dan Blanchard itu sepakat bahwa nggak ada satu pun gaya yang terbaik. Contohnya kayak misal kita lagi kuliah di sini, terus tiba-tiba fakultas kita tuh kebakaran. Nah, kalau misalnya saya nggak ngajak kalian musyawarah, saya bakal teriak lari lewat pintu belakang gitu. Tapi pas rapat proker itu sebenarnya kalau kalau ada saat kayak gitu, kita tuh harus musyawarah. Jadi butuh ide, jadi fleksibel. Jadi kalau misalnya ada kayak tadi, misal lagi kebakaran, sesuai genting, pemimpin langsung nyuruh yang lain, ayo lari, ada kebakaran gitu. Cuman kalau misalnya ngambil keputusan kayak musyawarah gitu, itu kan jadi perlu ide-ide dari anggotanya gitu. Jadi fleksibel. Jadi ini adalah teori yang modern. Oke, next. Nah, di sini akan dilanjutkan oleh teman saya Iki. Oke, jadi di sini tuh ada yang namanya fungsi pemimpin nih. Fungsi pemimpin tuh ada yang pertama, yaitu perencanaan atau yang biasa disebut juga planning. Nah, pemimpin di sini tuh berperan untuk menetapkan tujuan dan juga menentukan strategi-strategi serta mengarahkan langkah-langkah yang harus ditempuh agar organisasi itu tuh juga berjalan sesuai visi yang ditetapkan.
Nah, terus yang kedua itu tuh ada fundamental atau pengarahan dan pengaruh. Jadi di sini tuh pemimpin menjadi pusat pengaruh yang mampu menggerakkan anggotanya. Dia bisa memberikan motivasi, habis itu dia juga bisa membangun semangat kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Hah. Nah, kalau untuk perencanaan planning itu singkatnya dia untuk menetapkan tujuan, strategi, dan juga mengarahkan langkah-langkah agar organisasinya itu sesuai visi. Terus kalau untuk di fundamental, dia tuh bisa menjadi pusat pengaruh atau untuk menggerakkan anggota dan membangun semangat kerjasamanya juga. Terus selanjutnya, ada pengorganisasian atau organizing. Nah, di sini tuh pemimpin bertugas untuk menempatkan orang pada posisi yang tepat sesuai kemampuannya dan juga tanggung jawab. Nah, ini tuh supaya agar tercipta efektivitas dan juga efisiensi kerja dalam organisasi. Nah, jadi tuh pengorganisasian tuh singkatnya kayak menempatkan orang yang tepat pada posisi sama tanggung jawab yang tepat untuk efektivitas kerja juga lah. Terus selanjutnya ada directing atau pengarahan. Nah, di sini tuh pemimpin memberikan bimbingan atau instruksi serta arahan agar anggota memahami tugas dan perannya. Nah, selain itu juga tuh pemimpin juga menumbuhkan motivasi dan rasa tanggung jawab dalam bekerja. Jadi, ya pengarahan tuh singkatnya untuk memberikan bimbingan, instruksi, dan juga menumbuhkan motivasi karyawan-karyawannya lah. Terus selanjutnya ada peran pemimpin. Nah, peran pemimpin yang pertama tuh ada peran interpersonal. Di sini tuh peran interpersonal tuh pemimpinnya tuh berfungsi sebagai tokoh simbolis penghubung, dan juga motivator bagi anggota tim untuk menjaga hubungan baik, membangun komunikasi, dan juga menjadi teladan bagi bawahannya. Jadi peran interpersonal tuh untuk menjadi tokoh simbolis, penghubung, motivator, dan juga teladan lah bagi tim. Terus selanjutnya ada peran informasional. Nah, di sini tuh pemimpin bertugas untuk mengelola, menyebarkan informasi yang nantinya tuh bakal dibutuhin lah sama organisasi-organisasinya. Nah, di sini tuh ia juga jadi sumber utama nih, sumber-sumber informasi bagi anggota organisasinya, sekaligus jadi juru bicara organisasi. Nah, di sini tuh mereka untuk mengelola, menyebarkan informasi, dan juga menjadi juru bicara organisasi. Terus di peran motivator. Nah, di sini tuh pemimpin memberikan dorongan dan juga semangat. Sama penghargaan lah kepada anggota-anggotanya agar tetap termotivasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, peran motivator ini sangat penting untuk memberikan dorongan, semangat, dan juga penghargaan kepada karyawannya. Terus ada juga peran inovator. Di sini tuh pemimpin harus mampu menciptakan ide-ide baru. Nah, beradaptasi terhadap perubahan, serta mendorong terciptanya kreativitas di dalam tim. Terus selanjutnya ada tugas pemimpin. Nah, tugas pemimpin yang pertama tuh tugas utamanya tuh seorang pemimpin adalah menggerakkan, membimbing, dan juga mengarahkan anggota agar dapat bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Nah, pemimpin di sini tuh juga bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Di sini tuh dia menyelesaikan konflik, serta juga mewakilkan organisasi di dalam maupun di luar lingkungan. Nah, selain itu juga pemimpin harus mampu menjadi teladan dan juga menjaga kedisiplinan serta menciptakan iklim kerja yang kondusif dan juga produktif. Oke, selanjutnya itu ada definisi kecakapan antar personal. Nah, jadi pengertiannya dulu, pengertian kecakapan antar personal itu adalah kemampuan seseorang untuk menjalin hubungan yang baik dan juga efektif dengan orang lain melalui komunikasi, empati, dan juga kerjasama.
Nah, dalam konteks kepemimpinan ini, kecakapan ini sangat penting karena pemimpin tidak bisa bekerja sendiri, dia juga harus mampu memahami, memotivasi, dan juga memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuannya bersama. Nah, pemimpin yang memiliki kecakapan antarpersonal tinggi, mereka tuh mampu menciptakan suasana kerja yang harmonis. Nah, dan juga dapat membangun kepercayaan, terus juga bisa menumbuhkan rasa saling menghargai dalam tim. Nah, dengan kata lain, kecakapan antarpersonal itu membuat pemimpin tidak hanya dihormati karena jabatannya, tetapi juga disenangi dan diikuti karena sikap serta kepribadiannya. Jadi singkatnya itu kecakapan antarpersonal, kemampuan menjalin hubungan yang baik dan efektif melalui komunikasi, empati, dan juga kerjasama. Nah, kenapa sih ini tuh penting? Karena Karena pemimpin tuh nggak bisa bekerja sendirian, karena mereka harus mampu memahami, memotivasi, dan juga memengaruhi orang lain. Nah, kecakapan ini tuh menciptakan suasana kerja yang harmonis dan juga menumbuhkan kepercayaan. Terus yang kedua ada komunikasi efektif. Nah, jadi komunikasi efektif itu merupakan salah satu kemampuan utama yang harus dimiliki seorang pemimpin. Nah, melalui komunikasi yang baik, pemimpin dapat menyampaikan visi, arahan, dan juga harapan secara jelas kepada anggota timnya. Nah, tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan dengan penuh perhatian, menjadi bagian penting dari komunikasi yang efektif, dan juga pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik akan lebih mudah membangun kepercayaan, serta mereka juga bisa meminimalkan kesalahpahaman, serta bisa menciptakan hubungan kerja yang harmonis, komunikasi yang terbuka, dan juga komunikasi dari dua arah. Nah, hal ini tuh juga pasti mendorong partisipasi anggota tim, sehingga setiap orang merasa dihargai lah, dan dilibatkan juga dalam proses pencapaian tujuan bersamanya. Jadi komunikasi efektif itu adalah cara pemimpin menyampaikan visi atau arahan dan harapan yang sangat jelas. Nah, bisa diingat komunikasi yang baik itu bukan hanya bicara, tetapi juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Komunikasi terbuka meminimalkan kesalahpahaman, membangun kepercayaan, dan juga mendorong partisipasi anggota. Terus ada kerjasama dan manajemen konflik. Nah, untuk bagian ini tuh kerjasama dan manajemen konflik itu tuh merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki setiap pemimpin. Kenapa? Karena dalam menjalankan tugas pemimpin, pemimpin tuh perlu membangun hubungan kerja yang solid dengan anggota timnya agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Nah, jadi pemimpin yang baik itu mampu menumbuhkan semangat kebersamaan, menghargai perbedaan pendapat, serta menciptakan suasana kerja yang saling mendukung. Nah, jadi ketika terjadi konflik, pemimpin harus mampu bersikap adil, mendengar semua pihak, dan mencari solusi yang menguntungkan bersama. Dengan kemampuan ini tuh, pemimpin dapat menjaga keharmonisan tim dan memastikan kerjasama tetap berjalan dengan baik. Jadi kerjasama dan manajemen konflik itu, pokoknya pemimpin harus mampu membangun hubungan kerja yang solid lah. Ini tuh artinya menumbuhkan semangat kebersamaan dan juga menghargai perbedaan. Yang tak kalah krusial adalah manajemen konflik. Nah, pemimpin itu harus bersikap adil, mendengarkan semua pihak, dan juga mencari solusi bersama. Ini tuh sangat penting untuk menjaga keharmonisan tim. Oke, selanjutnya bakal dilanjutin sama Siti Neng Afia. Baik, di sini ada gaya-gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan itu yang pertama ada gaya abstraksi. Pemimpinan abstraksi cenderung memfokuskan seluruh keputusan pada dirinya sendiri. Ia memberikan pemerintah yang harus dilaksanakan tanpa banyak melibatkan pendapat anggota. Gaya ini efektif dalam situasi yang membutuhkan keputusan secepat, tetapi dapat menamakan atraksi memerstafasi bawaan. Nah, yang kedua ini gaya
Demokrasi. Pemimpinan demokrasi melibatkan anggota tim dalam proses mengambilkan keputusan. Gaya ini menciptakan suasana kerja yang berfrustasi yang terbuka sehingga meningkatkan motivasi dan tanggung jawab bersama. Namun prosesnya bisa menjadi lebih lambat karena mempertimbangkan bakat mendapat. Nah, di sini tuh gaya otomatis tuh kayak kepemimpinan membuat keputusan sendiri dan anggota harus mengikuti pemerintahan. Biasanya digunakan saat kondisi mendesak atau ketika tim harus menggerak secepat. Nah, yang kedua itu gaya demokrasi itu kayak pimpinan melibatkan anggota dalam mengambil keputusan. Gaya ini membuat anggota merasa dihargai, lebih aktif, dan meningkatkan kerjasama. Boleh dilanjut, next. Nah, di sini ada gaya pimpinan. Gaya ini memberikan kebebasan luas kepada anggota untuk menentukan secara bekerja. Pimpinan hanya berperan sebagai pengawas dan memberi dukungan bila diperlukan. Gaya ini cocok untuk tim yang sudah sudah mandiri dan pengalaman tapi bisa menimbulkan kebingungan jika anggotanya kurang disiplin. Nah, di sini tuh kayak pimpinan memberikan kebebasan penuh kepada anggota bekerja, cocok untuk tim yang sudah ahli dan mampu mengatur pekerjaan sendiri. Next. Nah, studi kasus. Nah, kepemimpinan Steve Jobs adalah salah satu tokoh paling pengaruh dalam dunia teknologi modern. Ia lahir dan perintis pada tahun 1955 dan dikenal sebagai pendiri sekaligus ikon dari perusahaan Apple. Dan Jobs memiliki visi besar untuk mengubah cara manusia berinteraksi dengan teknologi, memulai produk yang sederhana, elegan, dan mudah digunakan di bawah kepemimpinan kayak Apple, kayak melahirkan sebagai inovasi sebesar seperti iPad, iPhone, dan iPad dan iBook yang kemudian mengubah wajah industri teknologi global. Nah, kayak pimpinan berfokus pada perubahan motivasi, memberikan agar anggota taruh. Next, coba next, taruh. Coba next, Ki. Nah, di sini analisis gaya kepemimpinan. Dalam menjelaskan perusahaan, Steve Jobs dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang kabinetes antara aktivis dan intervensional. Sebagai pimpinan internasional, Jobs mampu menampakkan visi yang jelas kepada seluruh timnya, yang menginspirasi mereka untuk terus berinovasi. Ia selalu menekankan pentingnya kreatif dan kesempurnaan dan keberanian untuk berpikir berbeda. Teks effort dan sikap pioneer membuat para karyawan termotivasi untuk menghasilkan karya yang melampaui harapan. Namun sisi otoriter Jobs terlihat dari secara pemimpin dan tegas dan menuntut disiplin tinggi. Ia sering mengontrol langsung setiap detail prosesnya, produksi dan desainnya. Produk bahkan tidak ragu menegur karyawan dianggap tidak memenuhi standar, dan meskipun keras mendekatnya dan membuat Apple dan dikenal dengan kualitas produk yang unggal dan inovatif. Nah, dia tuh boleh next. Nah, di sini dampak dan pelajaran yang dapat diambil. Nah, kombinasi dua gaya kepemimpinan tersebut membuat dampak besar bagi kesuksesan Apple dan di bawah kepemimpinan Steve Jobs. Apple perubahan perusahaan kecil menjadi salah satu tersaksa teknologi paling pengaruh di dunia budaya. Kerja yang diciptakan melaksanakan inovasi, kesempurnaan, dan direksi tinggi terhadap kualitas dari kepemimpinan. Steve Jobs kita dapat belajar bahwa visi yang kuat, disiplin tinggi, dan
Kemampuan mengekspresi orang lain merupakan kunci utama keberhasilan seseorang pimpin. Seseorang pimpin tidak hanya perlu memiliki ide besar yang tetapi juga ketegasan dan koneksi dalam mewujudkan ide tersebut. Boleh next? Nah, kesimpulannya ini, kepemimpinan merupakan proses pengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Seseorang memimpin tidak hanya berperan sebagai mengendali tetapi juga sebagai penggerak dan instruksi bagi anggotanya keberhasilan. Kepemimpinan tidak semata ditentukan oleh jabatan atau kekuasaan, melainkan oleh kemampuan internasional dan kepribadian seseorang pemimpin dalam membangun hubungan yang baik dengan yang orang lain. Nah, berbagai teori kepemimpinan seperti teori sifat perilaku dan sentrasi menunjukkan bahwa kepemimpinan bersifat individualis dan bergantung pada situasi, tidak ada suatu yang gaya. Oleh karena itu, pimpinan yang baik harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan kayak sesuai kebutuhan tim dan lingkungan. Selain kemampuan teknis, orang-orang memimpin juga harus memiliki kecakapan antar personal seperti komunikasi yang kayak efektif, kecerdasan emosinya, dan kemampuan bekerja sama, dan keterampilan mengelola konflik. Dengan kecakapan tersebut, berpimpin dapat menciptakan suasana kerja yang harmonis, meningkatkan motivasi anggota, serta mewujudkan tujuan organisasi secara bersama-sama. Next. Saran. Nah, saran ini bagi mahasiswa dan generasi muda. Kepemimpinan adalah keterampilan yang bisa dilatih di mana saja, jadi menunggu posisi atau jabatan tersulit. Untuk mulainya, mahasiswa didorong untuk terlibat aktif dalam organisasi kemahasiswaan atau mengambil peran sebagai ketua dalam tugasnya. Nah, kelompok untuk melatih kemampuan mendengar dan memberikan umpan dan balik dalam internasi dalam mengembangkan diri dengan mengasah kecerdasan emosial dan kemampuan bicara di depan umum, dan empatis. Carilah mentor dan terus belajar. Mulai buku atau seminar untuk mengembangkan potensi diri sebagai pemimpin masa depan. Nah, bagi organisasi dan perusahaan perlu memperbaiki program pembangunan kepemimpinan dengan menggeser fokus dari sekadar pelatihan, belajar agar pengetahuan interaksi kecakapan antar personal organisasi. Disarankan untuk menciptakan budaya dan yang mentoring yang kuat. Budaya harus memastikan bahwa para pemimpin senior secara aktif membina dan mengembangkan calon-calon pemimpin baru dengan menatakan utama pada transfer nilai-nilai keterampilan internasional yang aktif. Tujuannya adalah merancang program yang lebih berfokus pada pengetahuan kondisi dan manusiasi dalam kepemimpinan. Next. Bagi penelitian selanjutnya terhadap dan dua fokus utama yang disarankan untuk penelitian dan masa mendatang. Pertama, perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai kepemimpinan di era digital, khususnya bagaimana peran kepemimpinan terhadap dalam kontrak kerja jarak jauh buat dan nyaman dan no parable dan berkurang kedua penting untuk mengaji tantangan dan traksi kepemimpinan lintas generasi yang efektif dalam mengelola tim yang terdiri dari berbagai generasi seperti geng dan millennials dan geng yang memiliki efisiensi gaya kerja yang berbeda-beda. Next. Nah, cukup sekian dari kelompok dulu.
Terima Oke. kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.